Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Al-Safandi dari Prodi Manajemen Informatika golongan D. Saya akan presentasi tentang dampak teknologi informasi terhadap pendidikan. Seiring dengan kemajuan teknologi yang mendunia, telah terpengaruh dalam segala aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, seni, dan bahkan di dunia pendidikan. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia, khusus dalam bidang teknologi informasi, sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade ini. Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat yang positif, di sisi lain masih ada yang menggunakan hal-hal negatif. Perumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teknologi? Kedua, apa dampak dari teknologi informasi terhadap pendidikan? Yang ketiga, apa dampak negatif dari teknologi informasi terhadap pendidikan? Tujuan penulisan untuk memahami pengertian dari teknologi informasi. Yang kedua, untuk memahami dampak positif dari teknologi informasi terhadap pendidikan. Yang ketiga, untuk memahami dampak negatif dari teknologi informasi terhadap pendidikan. Pengertian teknologi informasi yaitu dalam bahasa Inggris dikenal dengan Information Technology atau IT, adalah istilah umum untuk teknologi apa saja dan membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, berkomunikasi, serta menyebarkan informasi. Dan juga dari para ahli, salah satunya menurut Haq dan Kin pada tahun 1996, bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Dampak positif teknologi informasi terhadap pendidikan. Di bidang pendidikan sendiri, kini sudah semakin maju dengan adanya teknologi perkembangan yang terjadi bisa dibilang begitu fenomenal dan mengesankan. Pasalnya, perkembangan teknologi kini sudah bisa mengubah metode pembelajaran mahasiswa, salah satunya mewujudkan perkembangan teknologi pada bidang pendidikan adalah munculnya aplikasi atau platform yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu konsep pembelajaran semakin meningkat, kedua pengetahuan semakin meningkat, dan ketiga kemudahan dalam berinteraksi, yaitu seperti yang dilakukan kita saat ini dengan tatap muka menggunakan Zoom. Yang sekarang, dampak negatif teknologi informasi terhadap pendidikan. Yang pertama, mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap
hak atas kekayaan intelektual atau haki. Karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Contohnya yaitu orang yang mencuri karya orang lain tanpa izin atau sepengetahuan orang tersebut dan kru orang tersebut yang menciptakan karya itu. Yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Yang ketiga, salah satu dampak negatif dari teknologi informasi yaitu televisi adalah melatih anak-anak berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat atau disebut short span of attention. Kesimpulan dari presentasi saya sendiri yaitu teknologi informasi atau biasa dikenal dengan TI atau juga dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology atau IT adalah istilah umum untuk teknologi apa saja membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, berkomunikasi, serta menyebarkan informasi. Di bidang pendidikan kini juga sudah semakin maju dengan adanya teknologi informasi. Perkembangan yang terjadi bisa dibilang begitu fenomenal dan mengesankan. Di bidang pendidikan juga ada dampak negatif dari teknologi informasi. Salah satunya adalah biaya besar yang terlibat di antara siswa atau mahasiswa miskin dan pendidikan yang dapat berakhir menjadi kerugian. Hal ini sering disebut sebagai faktor dalam kesenjangan digital. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf dengan banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.